guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada vlog hari ini aku mau bahas tentang tradisi pernikahan ala etnis Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat. Sebelum itu aku mau memperkenalkan beberapa etnis Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat. Yaitu ada 3 etnis. Yang pertama itu adalah Kek atau Hakka, yang kedua itu Teochew atau Hoklo, dan yang ketiga itu Hokkien atau Kanton. Nah, tradisi pernikahan mereka ini sangat terbilang unik dan memiliki filosofi juga. Maka dari itu, walaupun mereka itu sudah memeluk agama lain seperti Kristen ataupun Katolik, mereka tetap menjalankan tradisi pernikahan ala Tionghoa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahapan pranikah ataupun perjodohan masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat. Nah, biasanya bagi mempelai yang sudah melalui proses perkenalan seperti pacaran, mereka akan langsung menginformasikan kepada keluarga mereka masing-masing bahwa mereka ingin melakukan pernikahan. Namun, bagi mempelai yang belum sama sekali mengenal ataupun bisa disebut mereka ini melalui proses perjodohan, maka mereka akan diberikan waktu pada tahap ini untuk saling berkenalan, kayak menyatukan visi dan misi kehidupan pernikahan. Nah, apabila ada kecocokan dari kedua belah pihak dan mereka setuju untuk melakukan pernikahan, mereka akan menginformasikan kepada keluarga masing-masing. Nah, apabila kedua keluarga ini sudah setuju untuk melakukan rencana pernikahan, biasanya dari pihak pria akan memilih seorang benang. Tulisan itu BEUNANG, jadi benang. Nah, benang ini dipilih untuk dijadikan sebagai mediator antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Biasanya benang ini akan menjadi juru bicara saat lamaran untuk menyampaikan maksud dan tujuan pihak laki-laki melamar wanita, ataupun untuk mediator apa saja sih keperluan si wanita saat lamaran ataupun pernikahan. Benang ini juga bisa sebagai presenter saat acara tunangan. Nah, uniknya di sini, benang ini dibayar dengan angpau. Angpau itu amplop merah khas masyarakat Cina. Nah, di dalam amplop merah itu akan ada uang tunai. Besarnya uang tunai itu akan ditentukan oleh benang di awal tahap pernikahan itu atau tahap persetujuan antara benang dan pihak laki-laki. Nah, yang lebih uniknya lagi, uangnya itu harus pada kelipatan 8 dan kelipatan 9. Nah, mengapa kelipatan 8 dan 9? Karena pada kelipatan itu ada maksud dan filosofi tertentu. Pada kelipatan 8 itu artinya adalah terus-menerus. Nah, harapannya pernikahan itu akan selalu lancar dan selalu awet. Sedangkan pada angka 9 itu adalah angka yang terbesar atau agung ataupun makmur. Nah, jadi filosofi kedua angka ini bila digabungkan akan menjadi suatu pernikahan yang makmur, penuh kemuliaan dan kejayaan bagi kedua mempelai. Nah, setelah pihak pria sudah menemukan benang yang cocok untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari pernikahan kepada mempelai wanita, pihak pria ini akan menemui seorang dukun atau yang biasa mereka sebut dengan lauya atau loya untuk meminta bantuan menetapkan tanggal pernikahan, tanggal tunangan ataupun tanggal lainnya. Nah, biasanya loya ini akan menetapkan tanggal pernikahan, tunangan dan sebagainya itu berdasarkan dengan tanggal kelahiran serta perbedaan usia antara kedua belah mempelai. Nah, fungsi loya di sini itu untuk menetapkan tanggal agar terhindar dari tanggal kesialan bagi mereka. Nah, kesialan bagi mereka ini biasanya tuh seperti meninggalnya keluarga salah satu belah pihak, baik itu pihak perempuan atau pihak laki-laki. Biasanya
mereka akan mengadakan pernikahan itu atau loyanya itu memberi dua pilihan untuk mengadakan pernikahan jika ada kedua belah mempelai itu atau salah satu pihak itu ada yang meninggal. Yang pertama itu sebelum hari ke-100 kematian si keluarga mempelai salah satunya itu. Terus yang kedua itu 3 tahun setelah dimakamkan. Nah, itu baru boleh mengadakan acara pernikahan. Saya akan melanjutkan tradisi pernikahan Cina yang selanjutnya itu adalah Tengkun dan Sanjit. Nah, Tengkun ini adalah semacam acara pertunangan dan lamaran. Sedangkan Sanjit itu adalah acara penerimaan kado atau penyerahan kado. Dulunya acara ini dipisahkan, namun pada masa sekarang ini acara ini digabungkan menjadi satu agar prosesi pernikahan terlihat lebih sederhana. Kain untuk perayaan ini adalah kain yang berwarna merah. Tidak hanya kain yang berwarna merah, tapi semuanya itu harus serba merah seperti ornamen ataupun hiasan bingkisan kado, pakaian, serta dekorasi rumah perempuan. Nah, warna merah ini dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu. Warna merah ini memiliki arti keceriaan, hajatan, serta kebahagiaan kedua mempelai. Prosesi Tengkun biasanya dipimpin oleh benang. Nah, benang ini akan menyampaikan maksud dan tujuan pengantin pria atau calon mempelai pria itu datang ke rumah calon mempelai wanita. Setelah lamaran disetujui oleh kedua belah pihak, maka akan lanjut ke prosesi selanjutnya, yaitu adalah Sanjit, di mana mempelai pria itu akan memberikan hadiah bagi mempelai wanita. Nah, hadiahnya tersebut harus dalam jumlah yang genap. Nah, adapun beberapa barang yang harus dibawa oleh mempelai pria ke rumah mempelai wanita itu adalah sebagai berikut. Saya akan bacakan dan makna dari lambang barang-barang yang mereka bawa itu apa. Karena saya tidak hafal, karena ini banyak sekali, maka saya akan bacakan ya. Nah, yang pertama itu adalah makanan kaleng. Makanan kaleng ini seperti jamur, kacang polong, babi, dan lain-lain. Nah, artinya ini adalah seorang pria siap untuk menghidupi istrinya dan memiliki hubungan yang langgeng. Yang kedua itu adalah buah-buahan seperti jeruk mandarin yang melambangkan buah keberuntungan, apel melambangkan rezeki atau keberuntungan, sedangkan pir melambangkan rezeki besar. Dan anggur berarti diberi banyak keturunan dan banyak lagi buah-buahannya. Jumlah buahnya pun harus minimal itu genap. Harus genapnya itu minimal 6. Karena kalau angka 2 itu terlalu sedikit dan sedangkan angka 4 itu adalah lambang kesialan. Biasanya setengah dari buah-buahan ini ditempatkan kembali ke keranjang dan dikembalikan ke keluarga pria. Dan yang ketiga itu adalah anggur. Anggur ini artinya pria cukup dewasa untuk mengarungi pahit dan manisnya kehidupan rumah tangga. Yang keempat adalah manisan jeruk. Manisan jeruk melambangkan manisnya hidup kerja keras. Sedangkan yang kelima itu sepasang lilin merah, menandakan sebuah lampu yang melindungi calon keluarga baru dari segala pengaruh negatif. Dan yang keenam itu ada teh liau, itu permen yang terbuat dari kacang tanah, labu, putu, dan wijen. Artinya itu adalah rumah tangga kedua calon mempelai wanita akan selalu semanis rasa teh liau. Dan yang ketujuh itu adalah 2 tandan undangan tercetak. Undangan ini akan dibagikan kepada pengantin wanita secara berkelompok, kemudian sisanya untuk pengantin pria. Dan yang ke-8 itu adalah uang dalam ampau. Tidak dimasukkan ke dalam usungan saat membawa hadiah pertunangan, tapi dipegang oleh calon pengantin pria untuk diberikan kepada orang tua mempelai wanita. Yang ke-9 itu adalah daging babi, kepala, kaki atau babi kalengan,
Kehadiran babi merupakan simbol atau tanda suatu perayaan. Nah, selain barang-barang yang disebutkan, pengantin pria, calon mempelai pria maksudnya juga bisa membawakan hal-hal lainnya seperti kosmetik, tas, sepatu, sendal, baju tidur, dan sebagainya. Itu sebagai barang tambahan yang merupakan bukti simbolis bahwa calon pengantin pria dapat memenuhi semua kebutuhan sandang pengantin. Nah, setelah bingkisan diletakkan dan diterima oleh calon mempelai wanita, kemudian langkah selanjutnya itu adalah suatu keterikatan atau keterlibatan. Nah, benang di sini akan mempertemukan orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria itu. Nah, di sini calon mempelai pria yang tadi membawa angpau akan memberikan angpau tersebut kepada kedua orang tua calon mempelai wanita. Setelah itu diadakan prosesi tukar cincin antara pihak laki-laki dan perempuan. Nah, setelah mengadakan prosesi tukar cincin, biasanya dari pihak wanita akan memberikan hadiah balasan untuk mempelai pria. Hadiah balasan ini dinamakan dengan keceng. Nah, keceng itu dimasukkan ke dalam koper. Adapun keceng itu terdiri dari ciangteng atau perlengkapan penjahit berisi jarum, 5 benang berbagai warna, kain, gunting, peniti, dan sebagainya. Yang kedua itu lampu minyak atau lampion, dan yang ketiga 1 set teko dan cangkir untuk kangte. Yang keempat sebuah cermin. Yang kelima sepasang kipas angin. Yang keenam sebuah wadah untuk baskom untuk soy mincuy. Yang ketujuh sepasang boneka anak laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan itu sisir. Yang kesembilan itu sendal. Yang kesepuluh itu panci. Yang ke-11 sepasang handuk besar berbentuk angsa, dan yang ke-12 itu 2 handuk kecil untuk soy mincuy. Nah, biasanya apabila hadiah pertunangan ini atau keceng ini sudah diterima oleh calon mempelai pria, nah maka calon mempelai wanita itu harus ikut ke rumah mempelai pria untuk menyusun barang-barang yang sudah diberikannya ke dalam kamar. Nah, langkah selanjutnya itu adalah persiapan pernikahan selanjutnya seperti membagikan undangan atau membuat panitia pernikahan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tradisi pernikahan Cina. Nah, jadi dalam pernikahan di tradisi Cina itu hanya memiliki satu acara utama, yaitu kangte. Kangte ini diadakan di 2 tempat, baik di rumah pengantin perempuan maupun laki-laki. Kangte itu akan diadakan di hotel hanya sebagai alternatif jikalau ada semisalnya ada keluarga yang meninggal di rumah. Nah, jadi kita itu tidak boleh menggabungkan antara energi positif dan energi negatif di dalam suatu tempat. Nah, biasanya sehari sebelum pernikahan di rumah pengantin itu dilakukan kuimen. Kuimen itu membuka wajah atau ritual untuk menghilangkan rambut halus di wajah untuk mengungkapkan kecantikan pengantin wanita gitu. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Nah, alat yang dibutuhkan untuk prosesi kuimen ini itu adalah benang, bedak nyonya yang warna putih itu, dan sapu tangan. Nah, biasanya saat fajar sebelum pengantin wanita mulai berdandan, nah dia akan terlebih dahulu mandi dengan 7 bunga dan daun macho. Tradisi ini dikenal dengan Sei Hui Cui. Jadi tradisi ini bertujuan untuk membuang sial, mengusir roh jahat ataupun menolak bala, dan membuat pengantin wanita semakin harum dan bersinar. Setelah melakukan prosesi Sei Hui Cui tadi, pengantin wanita akan didandani dan mengenakan pakaian pengantin berwarna putih. Nah, putih ini mencerminkan kedua mempelai yang saat ini sedang memasuki hari-hari baru atau kehidupan baru yang berarti kesucian. Keesokan paginya di rumah mempelai pria itu biasanya akan melaksanakan persiapan dan menyelesaikannya dengan menggunakan gaun pengantin warna putih.
Nah, biasanya pihak mempelai pria ini akan menyalakan lampion atau lampu minyak di sudut kamar pengantin sebagai tanda bahwa kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri baru saja dimulai. Nah, lampu minyak ini biasanya tidak boleh dimatikan atau dijaga agar tidak mati selama 3 hari berturut-turut. Kemudian pengantin pria ini akan membawa beberapa angpau yang akan diberikan kepada keluarga dan anak-anak bagi keluarga-keluarganya nanti di acara kangteh. Nah, saat membuka pintu mobil ketika sampai di rumah mempelai wanita, pengantin pria ini wajib memberikan angpau kepada orang yang membukakan mobil. Setelah itu benang akan masuk ke rumah dan menyampaikan bahwa pengantin pria sudah sampai di rumah kediaman wanita. Nah, biasanya keluarga dari pihak wanita itu akan bersiap-siap dan meregangkan kain ubin putih pada wajah pengantin wanita. Selanjutnya, benang ini akan mengajak mempelai pria untuk berdoa 4 arah dan bersujud sebanyak 3 kali di depan pintu sebelum masuki rumah mempelai wanita sebagai simbol untuk menghormati dan meminta berkah dari para dewa dan leluhur. Nah, setelah pengantin pria itu masuk ke dalam pintu, ia dilarang melangkah, menyentuh atau tersandung batas antara lantai dalam dan lantai luar. Hal ini itu untuk memperkecil suatu hal yang buruk nanti terjadi dalam pernikahannya. Nah, pengantin pria ini akan disambut oleh adik pengantin wanita yang akan memberinya sepasang botol minyak yang diikat dan dipasang dengan menggunakan kain yang pita dan kainnya itu harus berwarna merah. Nah, pengantin pria ini dan pengantin wanita juga tidak diperbolehkan bertemu di ruang tamu. Jadi setelah memberi hormat kepada orang tua, pengantin pria akan langsung dibawa ke kamar mempelai wanita. Di kamar mempelai wanita, ia akan melepas kain yang menutupi wajah pengantin wanita dan memberinya seikat bunga. Pengantin pria mengenakan korsase oleh pengantin wanita. Jadi pengantin wanita setelahnya itu diminta untuk menyajikan suguhan semua saudara pengantin wanita yang disebut acara Cemoy Ica. Sajiannya berupa nasi bundar manis ketan merah putih yang disajikan di dalam mangkuk. Nah, Cemoy Ica artinya saudara perempuan kedua mempelai bisa berdoa agar kehidupan pernikahan mereka tetap lengket seperti ketan dan harmonis seperti manis yang ada di makanan tersebut. Nah, setelah melewati tradisi pernikahan, prosesi acara pernikahan selanjutnya itu ialah kangteh. Nah, di mana di dalam kangteh ini yang memimpin adalah benang. Nah, kangteh ini disebut dengan pesta teh. Jadi akan ada 2 kursi di tengah ruangan, 1 set gelas dan 1 poci teh berisi teh manis. Tradisi kangteh bertujuan untuk menghormati orang yang lebih tua dalam keluarga atau kerabat dengan menyajikan teh. Nah, benang akan memanggil anak tertua dari keluarga pengantin wanita, dimulai dengan kakek nenek dari pengantin wanita. Jadi saat kakek nenek atau saat kakek dan nenek dan mempelai wanita telah meninggal dunia, kursi tersebut akan dikosongkan dan diberi kain merah. Namun tetap akan dihormati dan diberi teh. Di kursi ditempatkan sebuah angpau yang akan diambil oleh pengantin pria setelah dia meletakkan teh di gelas. Dalam tradisi kangteh, hanya sesepuh yang dapat berpartisipasi di acara ini. Misalnya kakek nenek, ayah dan ibu, kakak perempuan atau kakak laki-laki yang sudah menikah, paman dan bibi atau sejenisnya. Sedangkan untuk saudara kandung yang lebih muda dari kedua mempelai tidak akan berpartisipasi. Demikian juga bagi saudara laki-laki atau perempuan dari kedua mempelai yang belum menikah. Nah, mereka dilarang untuk mengikuti kangteh. Jadi setelah kakek nenek mempelai wanita sudah melakukan prosesi kangteh, maka benang ini akan mempersilahkan orang tua mereka untuk mengikuti prosesi kangteh. Lalu
Kedua mempelai ini akan membungkuk, memberi hormat, lalu berlutut dan menyajikan 2 cangkir teh kepada orang tua mempelai wanita. Orang tua mempelai wanita menyesap teh 3 kali, lalu meletakkan cangkir teh dan memberikan perhiasan ampau sebagai gantinya. Perhiasan yang terpenting itu biasanya itu dalam berbentuk cicak atau disebut dengan cileng. Jadi cileng atau cicak ini dipercaya membawa rezeki atau keberuntungan, dan harapannya itu pernikahan mereka akan selalu beruntung dan mendapatkan kebaikan yang tak terbendung. Namun pada saat ini banyak pasangan yang menggunakan karakter atau hewan favorit mereka seperti lizard, itu kadal gitu. Nah, jadi selanjutnya upacara akan dilanjutkan dengan sajian teh kepada saudara dari mempelai wanita yang telah menikah. Dilanjutkan oleh paman dan bibi dari mempelai wanita, lalu angpau atau perhiasan dari keluarga mempelai wanita akan diberikan dan disimpan oleh mempelai pria, dan sebaliknya angpau atau perhiasan yang diberikan oleh keluarga mempelai pria akan diberikan kepada mempelai wanita. Nah, jika mempelai wanita ini memiliki adik perempuan, jadi adik perempuan ini akan menyajikan teh kepada pasangan yang sudah menikah dan akan dihadiahi angpau yang akan diberikan oleh pengantin pria. Selanjutnya, benang ini akan memanggil anak-anak, baik keponakan maupun sepupu pengantin, untuk menyapa kedua mempelai. Nanti pengantin pria akan memberikan mereka ini angpau sebagai simbol berbagi kebahagiaan. Nah, jadi setelah Kang T ini selesai, benang akan meminta pengantin wanita untuk membawa barang dan keperluannya yang telah diatur di dalam koper dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengantin wanita akan membawa koper berisi baju, uang, emas, dan tas kecil berisi 5 koin. Dililitkan pada selembar kertas merah yang bertuliskan puisi dalam tulisan Cina yang memiliki arti yang baik. Puisi mendoakan kebahagiaan untuk kehidupan pernikahan mereka. Jadi koper ini akan dibuka saat calon pengantin tiba di rumah pengantin pria. Pada saat membuka koper, pengantin pria akan membeli kunci koper dari pengantin wanita. Ada kepercayaan yang mengatakan ketika membeli kunci koper, pengantin wanita harus menginjak kaki pengantin pria agar dapat dikendalikan oleh pengantin wanita ini, oleh pengantin pria ini maksudnya. Jadi biasanya benang akan memanggil keluarga mempelai pria untuk melihat isi koper yang dibawa oleh mempelai wanita. Oleh karena itu, biasanya orang tua mempelai wanita akan memberikan emas yang cukup kepada anaknya agar pihak keluarga mempelai pria tidak meremehkannya. Benang menutup acara di rumah pengantin wanita dan menginformasikan waktu kedatangan keluarga mempelai wanita untuk pesta sederhana di rumah mempelai pria. Kemudian kedua mempelai memasuki mobil dan menuju kediaman mempelai pria. Nah, sesampainya di rumah mempelai pria, mempelai wanita diharuskan berdoa ke 4 penjuru untuk menghormati dan meminta restu dari para dewa dan roh leluhur. Diikuti dengan sujud di depan pintu 3 kali. Saat masuk di rumah, mempelai wanita juga dilarang menginjak atau menendang pintu agar tidak mengalami kesialan atau perceraian. Kemudian mempelai wanita memberi hormat kepada orang tua mempelai pria, lalu membuka koper yang telah dibawa dan kemudian diminta masuk ke kamar pengantin untuk memeriksa kamar pengantin. Setelah itu, benang memimpin upacara Kang T mulai dari yang paling tua. Rangkaian kegiatan Kang T ya juga sama sih seperti yang tadi itu. Nah, jika sudah selesai semua, biasanya akan ada perjamuan, biasanya diadakan sebelum resepsi pernikahan. Mereka akan makan bersama di meja bundar, di mana akan disajikan 10 jenis hidangan yang terdiri dari daging babi, ayam, sayur mayur, udang, dan mie putih. Nah, jika semua acara Kang T selesai, maka akan diadakan resepsi pernikahan. Biasanya resepsi pernikahan itu diadakan saat hari Kang T itu juga. Nah, karena sekarang sudah modern, jadi itu resepsi pernikahan yang mereka adakan itu juga sama seperti biasanya, mengundang kolega-kolega, teman-teman, lalu nanti teman-temannya ini atau orang yang akan diundang di acara pernikahan ini akan mendatangi lalu memberi angpau sekaligus mengisi buku tamu.
Nah, kita sampai ke prosesi pernikahan yang terakhir, yaitu tradisi pasca pernikahan. Jadi, setelah resepsi dilaksanakan, pengantin ini harus melakukan beberapa ritual atau tradisi penting lagi. Nah, pada pagi harinya, di hari pertama setelah pernikahan dan resepsi, kedua mempelai harus menyiapkan wadah dan baskom berisi air bersih serta sapu tangan yang sebelumnya dibawa ke acara pertunangan. Wadah atau baskom berisi air tersebut nantinya akan digunakan pengantin untuk membasuh muka dan kaki mertuanya. Kegiatan ini disebut Soi Min Cui. Kegiatan ini dilaksanakan setiap pagi selama 3 hari berturut-turut, dan artinya mempelai wanita juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencintai dan merawat orang tua suaminya. Pada hari ketiga setelah pernikahan, lampu minyak atau lampion yang dinyalakan secara berurutan itu atau berturut-turut itu akan dimatikan. Anggur atau pisang yang dibawa setelah kangte di rumah mempelai wanita diperkirakan akan habis. Tradisi Soi Min Cui juga tidak akan dipraktikkan lagi. Nah, acara selanjutnya itu adalah Teng Sajit atau kepulangan pada hari ketiga ke rumah orang tua mempelai wanita, atau yang juga dikenal dengan samyet. Dalam acara ini juga akan diadakan acara makan keluarga di rumah mempelai wanita, yang biasanya tuh akan dilakukan pada pagi hingga menjelang siang hari, karena ada larangan bagi pengantin baru untuk tidak boleh keluar rumah terlalu lama. Calon mempelai wanita diharapkan bisa melepaskan kerinduannya terhadap keluarganya, dan pihak keluarga wanita biasanya akan meminta kabar dari mempelai wanita tentang kehidupan awal pernikahannya. Orang tua pengantin wanita biasanya juga akan memberikan nasihat pernikahan kepada putri mereka. Setelah itu, pengantin baru akan pulang dan seluruh rangkaian acara pernikahan telah selesai. Jadi ada hal unik di mana pengantin baru dilarang menghadiri undangan pernikahan orang lain sebelum hari pernikahan yang ke-100. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan bahwa aura pengantin baru dapat membawa sial atau kesialan bagi calon pengantin lainnya. Nah, jadi sekian ya penjelasan tentang tradisi pernikahan etnis Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih, see you.